Oke, hi everyone, this is Farah speaking. Kayaknya aku harus kenalin diri lagi deh. Perkenalkan, nama aku Farah Dira dengan NIM C24013 Di sini aku ngapain sih? Di sini aku mau review praktikum biologi perikanan kemarin. Nah, jadi biologi perikanan kemarin itu praktikumnya tentang reproduksi ikan. Jadi di sini tuh kita akan mempelajari gimana reproduksi ikan yang kita dapat itu bekerja. Nah, pertama-tama alat bahannya itu apa aja sih? So of course kita mulai dari SOP. Kita harus pakai jas lab dan latex karena kita kan kotor-kotoran dan it would be better kalau kita hygiene, dan makanya kita juga harus bawa hand sanitizer. Jadi kita tuh nggak kena bau amis dari ikannya gitu. And then untuk alat dan bahannya itu kita bakal pakai neraca analitik, and then itu kan buat ukur si berat gonatnya kan. Dan kita juga harus bawa counter zikir untuk ngitung telur ikan. Kita harus juga bawa alat bedah karena kita akan burai-burai gonat dan itu perlu alat bedah. Dan kita juga harus bawa trash bag dan juga apa lagi ya, trash bag and tissue karena kita harus bersih juga di bagian mejanya. Jadi mejanya itu kita pastinya harus tetap bersih guys gitu. And then kita lanjut ke langkah-langkahnya aja kali ya. Di langkah-langkah ini kita kan ada 3 metode, ada gravimetri, volumetry, and gabungan. Aku jelasin dulu. Kalau gravimetri ini sesuai namanya, kita menggunakan berat. Jadi kita bakal mengukur beratnya dulu, baru dihitung telur di gonat tersebut. Nah, kalau di volumetry kita bakal hitung volumenya menggunakan gelas volume gitu. Kalau gabungan sesuai namanya, kita akan menggabungkan kedua metode tadi. Oke, aku jelasin dari gravimetri dulu. Jadi first of all, gonat itu kan ada 3 bagian. Di sini itu anterior, middle, and posterior. Sorry kalau kebalik, cuy. Setahu saya aku kayak gitu. And then kita harus pertama-tama kita untuk gravimetri kita ukur dulu kayak gonat totalnya. Setelah diukur berat totalnya, kita catat dulu nih di datasheet. And then after gram total kita tulis, kita harus hitung subgonatnya tadi yang anterior, middle, and posterior. Dan setelah diukur juga, baru kita masukin datasheet lagi. Nah, kurang lebih kalau gravimetri kayak gitu. Setelah kan udah diukur nih masing-masing beratnya. Langsung aja kita hitung telurnya dengan cara kita kasih aquades dulu nih subgonatnya. Kan udah dibagi nih, ada bagi 3 bagian lagi, dibagi ke 3 tempat masing-masing. Nah, setelah dibagi itu kan dinamain, udah gitu tadi dikasih aquades dan diburai. Nah, dari situ kita harus ngukur dengan cara kita hitung satu-satu kayak counter, dan untuk memudahkan kita lihat kaca pembesar. Nah, di situ kita hitung satu-satu kayak pelan-pelan gitu, 1, 2, 3 memencet. Jadi hitungnya kayak gitu. So that's why salah satu kekurangan ngitung kayak gini tuh kurang akurat mungkin ya, karena kan mata manusia juga punya keterbatasan. And then for volumetry itu kita harus menggunakan gelas volume. Jadi gelas volumenya itu diisi dulu pakai aquades 5 mili segini, and then baru kita masukin si gonatnya, dan itu nambah berapa mili, nah itu volume gonatnya. Jadi misal kan ada 5 mili, terus ditambah gonat jadi 6 mili, berarti si volume gonat itu 1 mili karena nambah 1 begitu. Dan untuk penghitungan telurnya juga kurang lebih sama sih kayak gravimetri. And then kalau gabungan itu sama aja, tapi
digabung gitu metode review dan volumetry-nya. Nah, setelah semua data diperoleh, udah dituliskan datasheet. Nah, baru di datasheet itu kita olah datanya guys, kita hitung perhitungannya. Nah, setelah itu selesai deh, kita masukin sheet kita ke Google Classroom. And selesai, that's all from me. Maaf banget kalau ada salah kata and mungkin kurang detail dan agak gak jelas juga, but I try my best. Ya udah gitu aja. Thank you guys sudah mendengarkan. Bye bye.